Maha Penyayang. Ya, surat An-Nisa ayat 110. Istighfar para ikhwah sekalian artinya adalah thalabul maghfirah, minta ampunan. Istighfar artinya adalah minta ampunan. Al-maghfirah sendiri artinya adalah wiqayatud dzunub, wiqayatun minadz-dzunubi wa satriha. Artinya terhalang dari dosa dan penutupan akan dosa tersebut. Itu maghfirah. Jadi kalau kita minta ampun, minta istighfar, artinya dosa kita diampuni dan ditutupi, tidak diketahui oleh orang lain. Ya, ketika kita minta ampun, astaghfirullah wa atubu ilaih misalkan, maka pada saat itu sebenarnya kita minta dosa kita diampuni dan tidak diketahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin menyebutkan sebuah ayat. Istighfar itu berfaedah dunia dan akhirat. Ya. Sekarang judulnya faedah istighfar di dunia dan faedah istighfar di akhirat. Apa sih faedah istighfar di dunia sehingga kita suka untuk beristighfar di dunia? Faedah istighfar di dunia yaitu di dalam surat Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12. Surat Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Artinya, Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian wahai kaumku, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Maha Pengampun." Nah, kemudian ayat yang ke-11 dan ke-12 disebutkan oleh Allah faedah istighfar di dunia. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan istighfar maka hujan akan turun kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal, dan rezeki Allah akan memberikan kepada kalian harta-harta, wa banin, dan anak. Makanya orang yang belum dapat anak itu banyak istighfar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang belum dapat anak itu banyak-banyak istighfar dengan dalil ini. Ya, belum dapat anak banyak-banyak istighfar. Wa yaj'al lakum jannat, dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun. Untuk sukses di perkebunan banyak istighfar. Ya, sukses nyangkul, ya banyak istighfar sambil nyangkul, astagfirullah, astagfirullah. Ya, banyak istighfar. Ini termasuk amal ibadah yang jarang orang memperhatikannya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian sungai-sungai mudah diairi, enggak paceklik kemarau. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini faedah istighfar di dunia. Sekarang faedah istighfar di akhirat apa? Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh baik orang-orang yang mendapatkan di catatan amalannya istighfar yang banyak. Ini nanti di akhirat ketika orang-orang sibuk dengan menghitung amal-amalannya, orang banyak istighfar, gampang aja nih amalan saya. Apa? Istighfar. Dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Artinya, sungguh baik orang yang mendapatkan di catatan amalannya kelak istighfar yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah Ibnu Busr radhiyallahu anhu. Ini ada apa? Penyebab diampuni dosa yang kedua. Penyebab diampuni dosa yang ketiga yaitu apa tadi? Mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tauhid adalah sebab
teragung, sebab terbesar diampunkannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa seorang hamba tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dikatakan man faqada tauhid faqadal maghfirah. Barang siapa yang tidak memiliki tauhid, kehilangan tauhidnya, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan tidak memiliki ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadisnya, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan sejagat raya kesalahan, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau mendatangi aku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka pasti aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Perhatikan kata-kata biqurab. Qurab itu sejagat raya. Bayangkan kalau dosanya sejagat raya, Pak. Sejagat dari ujung barat sampai ujung timur, dari selatan sampai utara, dosanya sekian. Tapi kalau dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan ini termasuk keyakinan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sebelum saya jelaskan keyakinan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, perlu diperhatikan di sini. Allah berfirman, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian engkau mendatangi aku dalam keadaan tidak menyatukanku dengan syai'a, dengan sesuatu apapun. Di sini syai'a bentuknya umum, sesuatu apapun, baik itu makhluk, baik itu benda mati, apapun, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, maka Allah akan menggantikannya dengan sejagat raya ampunan. Sejagat raya ampunan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan di sini, para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan, ketika seorang yang bertauhid, anggaplah ini manusia, biar gampang, ini anggap manusia, tetapi dia banyak dosa atau ada dosanya, kemudian dia dinyatakan sebagai masuk neraka. Kemudian tetapi dia selama hidupnya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, para ulama menyatakan ada perbedaan antara orang-orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah ketika dimasukkan ke dalam neraka, dengan orang yang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka. Catat baik-baik perbedaannya. Perbedaan orang-orang mukmin yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya, dengan perbedaan orang-orang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, seorang muslim yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya tidak seperti dilemparnya orang-orang kafir ketika mereka dilempar ke dalam neraka. Ini yang pertama. Tidak sama. Ketika orang-orang kafir dilempar begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, tidak sama dengan dilemparnya orang-orang kafir, orang-orang muslim ketika dimasukkan ke dalam neraka. Ini. Yang kedua, orang-orang mukmin ketika di dalam neraka mendapatkan hukuman Allah, tidak sama hukumannya dengan orang-orang kafir yang lagi dihukum juga di dalam neraka. Hukumannya nggak sama. Ini yang kedua. Hukuman orang-orang mukmin ketika kalau seandainya dia masuk ke dalam neraka, maka tidak akan sama dengan hukuman orang-orang kafir, jelas lebih rendah. Ya, dibandingkan dengan orang-orang kafir. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang beriman ketika dia dinyatakan masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya,
lamanya di dalam neraka tidak sama dengan orang-orang kafir. Lama. Perbedaan ketiganya, lama. Ya, lamanya tidak sama dengan orang-orang kafir. Nah, ini perbedaan yang harus kita ingat. Kalau orang-orang kafir dia selama-lamanya abadi kekal di dalam neraka. Tapi kalau orang yang muslim tetapi banyak dosanya, mungkin dia akan dimasukkan oleh Allah dulu, baru nanti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kenapa? Karena Allah tidak akan mengekalkan abadi orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia akan diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah, akan tetapi dia tetap akan keluar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tadi siang kita mempelajari pada waktu nanti hari kiamat yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba, tidak ada lagi pertolongan. Apa? Satu yang bisa nolong. Syafaat. Syafaat, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat siapa? Orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, tauhid, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak mensekutukan Allah, khalisan, ikhlas, ya, dari hatinya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu mempunyai doa yang dikabulkan, dan setiap nabi telah memakai doanya di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyimpan doa tersebut untuk umatku sebagai syafaat nanti pada hari kiamat bagi umatku. Ya, bagi umatku. Apa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a." Maka syafaatku tersebut akan didapatkan oleh umatku dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Bagi siapa? Bagi yang tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Intinya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 terbesar penyebab diampuninya dosa. Yang pertama yaitu berdoa dibarengi dengan harap, yang kedua istighfar, yang ketiga bertauhid dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.